والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Fauz masdarnya Pak, faza yafuzu fauz. Lagi surat At-Taubah ayat 111. Ini supaya kita tahu kemenangan yang sebenar-benarnya itu ketika kita masuk surga. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman apa yang dibeli oleh Allah, anfusahum dirinya, wa amwalahum dan harta benda, bi anna lahumul jannah. Apa jannah Pak? Surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Jadi yang mendapatkan jannah orang yang santai-santai, diem saja, takut resiko perjuangan, atau orang yang berjuang Pak yang masuk surga. Jadi kalau ada orang sekedar ngaku Islam tapi tidak mau berjuang, takut resiko, tidak masuk jannah walaupun istrinya namanya Siti Nur. Jangan Pak. Ini bentuk tafsir Quran dan Quran. Nah, di surga itu seperti apa Pak? Di surga itu seperti apa? Saudaraku sekalian, pada dasarnya kenikmatan surga itu adalah mala ainun ru'at. Jadi mata kita nggak pernah melihat, wala udunun sami'at, dan telinga kita juga tidak pernah mendengar, dan wala khatar, dan tidak ada terbetik terlintas dalam hati kita. Karena nikmat surga, nikmat akhirat sama nggak Pak dengan di dunia? Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat yang pakar dalam tafsir, mengatakan kalau ada nama-nama nikmat surga seperti nanti yang kita baca, disebut anggur, disebut perempuan, itu hanya sama fit ismi, sama dalam nama, tapi hakikatnya tidak sama. Mari kita baca. Dan itu ketika sebut hanya sekedar apa yang kita pahami ya, dari akal kita yang terbatas. Karena Quran ini kan Allah berdialog dengan hambanya, harus paham. Tetapi hakikatnya tidak sama dengan apa semua yang di dunia. Di antara nikmat surga yang didapatkan orang-orang yang bertakwa, pertama, hadaiqa wa a'naba. Apa hadaiqa Pak? Jamak dari kata hadiqah. Apa Pak? Kebun. Hadaik itu mufrad atau jamak? Jamak berarti Bapak kalau di surga mendapatkan kebun yang luas. Bayar pajak atau enggak usah? Kalau sekarang Pak masih mending Pak ya. Ada orang enggak punya tangan Pak. Yang kedua, wa a'naba, dan anggur-anggur. Ulama tafsir mengatakan kebun itu kan banyak buahnya. Kenapa yang disebut anggur? Ulama tafsir mengatakan, kenapa yang disebut hanya anggur? Karena anggur adalah buah-buahan yang dikenali oleh masyarakat ya Arab ketika air turun. Pak, seandainya Allah menyebut hadaiqa wa durian, paham? Durian itu
Abu Syaukah. Hadaika wa rambutan. Paham gak Pak? Jadi Quran turun harus difahami oleh masyarakat di mana mereka paham. Makanya disebut anak. Itu bukan berarti di surga cuma masih banyak Pak. Lagi wa kawaida atraba, dan gadis-gadis. Nah, begitu kita mendengar gadis-gadis, kita tidur atau melek Pak? Masa disebut gadis tidur? Dipertanyakan ke laki-lakiannya Pak. Nah, gadis-gadis itu seperti apa? Atroba, yang montok-montok dan sebaya. Bapak Ibu, saya bertanya bapak yang sudah kawin, yang masih menderita dengerin aja ya. Yang menderita maksudnya belum kawin. Itu selama-lamanya cuma atau sampai cuma berapa tahun Pak? Hah? Kalau istri sudah punya anak 12, masih montok atau? Nah, makanya tidak sama wanita dunia dan terus wanita dunia Pak, awet muda terus atau tua juga? Beda dengan akhirat. Bapak ingat hadisnya kan? Seorang nenek nangis ketika bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, saya masuk surga atau tidak? Nabi menjawab apa? La, tidak. Nenek bertanya masuk surga ke Nabi, menjawab tidak. Neneknya ketawa tuh nangis Pak. Nah, kenapa? Akan diluruskan, Nek, di surga tidak ada nenek-nenek, adanya ting-ting gadis, ting-ting 24. Tadi wakawa iba atroba. Sebenarnya terjemahnya ada yang lebih pas Pak ya, tapi takut nanti ya, kurang berkenan Pak ya. Masya Allah ya. Akhirnya neneknya nangis atau tertawa Pak? Jadi bapak ibu kalau ingin punya istri tua, nenek kok muda lagi, caranya gimana Pak? Istri kita harus ditarbiyah, dididik untuk menjadi orang yang salihah sehingga masuk surga, nanti menjadi gadis-gadis yang montok, Masya Allah, dan umurnya sebaya Pak, atau sebaya, muda-muda semua, Masya Allah. Jadi bapak-bapak yang mau kawin lagi nggak keturutan, berbahagialah, sabar dulu Pak ya. Nanti di surga insya Allah mendapatkan kawaibah atroba. Kawaibah atroba itu pakai jamak. Jamak itu satu atau banyak Pak? Berarti istri bapak nanti Allahumma amin. Bapak kalau nggak bilang amin gimana? Nggak mau Pak. Apalagi nikmat di surga Pak. Wa ka'san dihaqa, dan gelas yang penuh dengan minuman-minuman yang sangat nikmat. Apalagi di surga, la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Mereka di dalam surga tidak mendengar lagu, ucapan yang sia-sia, wala kidzaba, dan tidak mendengar ucapan yang dusta. Berarti Pak, Bu, dusta dan sia-sia itu bukan akhlaknya ahli surga. Maka kita bisa pahami, kalau ingin masuk surga jangan sekali-kali kita berbuat atau berbicara yang tidak ada guna, apalagi bohong. Nah, kalau seluruh rakyat Indonesia memahami dan mengamalkan ayat ini, berita hoax laku nggak Pak? Nggak laku, kita nggak boleh dusta. Makanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Nabi mengatakan al-mu'minu la yaqulu kadzdzaba. Orang beriman tidak mungkin bohong. Makanya beda orang beriman dengan orang munafik. Orang munafik ngakunya juga Islam juga Pak. Apa bedanya? Mukmin tidak bohong, munafik. Iya kan Pak? Ketika berbicara, nah, ini saudaraku sekalian, hafizakumullah. Kemudian jim, yaitu yang ketiga, bagaimana pemandangan yang terjadi di akhirat nanti, yaitu jalalur rabbi wa rahmatihi. Di akhirat nanti kita akan menyaksikan keagungan Allah,
dan rahmat Allah. Mana ayatnya? Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba dzalikal yawmul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Rabbis samawati wal ardh, Rabbnya langit dan bumi. Rabb itu maknanya ada 5, Pak. Saya dicatat, Pak, ya. Waktu Bapak ngaji surat Al-Fatihah seharusnya masih ingat. Kita ngaji juz 30 dimulai dari surat Al-Fatihah atau langsung An-Nas, Pak? Nah, Bapak ingat nggak? Bapak sampai hafal sampai gelotok kali, nggak ingat, Pak? Kalau nggak ingat, nanti sebaiknya dimulai dari An-Nas, Pak, ya. Terus diteruskan Al-Baqarah sampai surat Al-Mursalat. Kira-kira berapa tahun, Pak? Rabb itu maknanya, Pak, ada 5. Ini penting karena tidak sedikit masyarakat kita yang menyamakan Rabb pangeran, Ilah pangeran, Allah pangeran, semua pangeran. Dibedakan dalam Al-Quran itu, Pak, ya. Apa makna Allah, apa makna Ilah, apa makna Rabb. Rabb itu maknanya ada 5. Pertama, Rabb itu artinya Al-Malik, yang memiliki. Kedua, Rabb maknanya As-Sayyid, yang memimpin. Yang ketiga, Rabb maknanya Al-Ma'budu, yang disembah. Keempat, Al-Mudabbiru, yang mengatur. Dan yang kelima, Rabb itu maknanya Al-Muslihu, yang memperbaiki. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berarti Malikil Alamin, wa Sayyidil Alamin, wa Ma'budul Alamin, wa Mudabbirul Alamin, wa Muslihul Alamin. Itu, Pak, ya. Makanya sebagian ustaz biasanya menerjemahkan ya Rabb itu aja. Kalau diartikan Tuhan ya bisa, tapi kurang tepat. Rabbis samawati berarti yang mempunyai, yang memimpin, yang disembah, yang mengatur dan memperbaiki langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa saja yang di antara langit dan bumi. Rabb itu adalah Ar-Rahmani, yang maha kasih sayang. Makanya disebut rahmatnya Allah. Di antara rahmat Allah apa di sini? La yamlikuna minhu khitaba. Mereka tidak bisa berbicara dengan Allah. Yauma yaqumur ruh, ini menggambarkan selain rahmat Allah, kemaha besaran Allah, kehebatan Allah. Di hari kiamat itu yaqumur ruh. Pada hari di mana Jibril, roh di sini maksudnya Jibril, Pak. Ya berdiri, wal malaikatu sofa, dan malaikat-malaikat berdiri dengan barisan yang rapi. La yatakallamuna, mereka tidak berbicara, illa man adina lahu rahmanu, kecuali ya hamba yang Ar-Rahman, Allah mengasang izinkan kepadanya. Wa qala sawaba, dan Allah berbicara benar. Pak, malaikat Jibril, malaikat makhluk yang besar-besar saja tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara kalau dia tidak diberikan izin oleh Allah. Itu menggambarkan suasana di akhirat, Pak, menyenangkan atau serem, Pak, mencekam atau aman-aman saja. Coba kalau setiap orang, saya dan kita semua ingat peristiwa di akhirat seperti itu, siapa yang berani berbuat maksiat? Siapa yang berani menghina, mencela agama, mencela Rasul, mencela Quran? Tidak berani, Pak, kita, Pak. Masya Allah.
Nah, wa qala sawaban, Allah berfirman benar. Dzalikal yaumul haq, hari itu adalah hari yang hak, pasti benar. Oleh karena itu, faman syaa, barang siapa berkehendak, ittakhadha ila rabbih ma'aba, maka dia mengambil tempat kembalinya menuju Rabbnya. Jadi kalau kita ingin selamat, marilah kita bertobat kembali menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir Bapak sekalian, terakhir ini isinya adalah indarun bil yaumil haq, tadi sudah memberikan peringatan di hari yang pasti, yaitu hari kiamat. Kenapa disebut pasti? Karena kiamat pasti tiba. Di hari itu Bapak Ibu sekalian, yandamu fil kafir, orang kafir menyesal. Orang kafir sekarang yang sok gagah, sok paling kaya, sok paling menang, ternyata nanti di hari kiamat mereka menyesal karena melihat siksa yang begitu menakutkan. Akhirnya mereka mengharapkan agar jadi apa Pak? Jadi apa? Jadi debu tanah, agar gak dihisab. Mari kita baca ini Pak. Inna anzarnakum adaban qariba yawma yandurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami berikan peringatan kalian, adaban qariba, adab yang dekat. Bapak Ibu, hari kiamat itu untuk ukuran manusia yang gak paham, dianggap masih lama atau sebentar, lama kan? Tetapi Quran mengatakan adabnya sudah kenapa disebut dekat Pak? Karena dibandingkan dengan kehidupan di akhirat nanti yang selama-lamanya. Apalagi setiap manusia mati, pada dasarnya sudah tiba hari kiamatnya. Makanya ada ungkapan yang berbunyi, man mata faqad qomat qiyamatuh, barang siapa yang mati pada dasarnya kiamatnya sudah tiba. Bapak Ibu, begitu orang mati sebelum nanti di akhirat berada di alam apa Pak? Alam atau alam barzakh. Di alam kubur itu ada berapa kemungkinan atau cuma dua? Ada dua. Pertama, kalau orang muslim yang baik, yang soleh, semoga merupakan raudhutan min riyadil jannah, taman surga. Tapi kalau orangnya kafir, fasik, munafik, adalah kufrutan min khufarin niron, berupa azab. Makanya tetap saja qarib. Allah musta'an. Yauma yandurul mar'u, di hari itu manusia melihat ma qaddamat yadah, seluruh apa saja yang sudah dilakukan oleh dirinya, oleh kedua tangannya, maksudnya oleh dirinya Pak. Karena yang berbuat bukan tangan saja. Jadi semua yang kita lakukan, terutama oleh tangan kita dan anggota badan yang lainnya, semua kelihatan. Nggak ada yang tersembunyi sedikit pun. Masya Allah. Makanya di hari itu wa yaqulul kafiru, dan orang kafir berkata, ya laitani, alangkah indahnya kalau kuntu turaba, kalau saya menjadi tanah Pak. Orang yang sok hebat Pak, orang yang sok berkuasa, sok negara besar, sok bangsa besar, sok bos, nanti di akhirat mereka merintih dan berharap agar menjadi tanah di atas Bapak Ijang. Makanya ketika ada orang yang sombong dalam surat Al-Kahfi Pak, yang dinasihati temannya, apa nasihatnya? Akafarta billadzi khalaqaka min turab, apakah kamu berani kufur kepada Allah yang menciptakan kamu dari tanah? Kok berani sombong? Alhamdulillah. Tanah kok berani menghina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadallah. Nanti di akhirat
Mereka berharap ingin menjadi tanah, tapi itu dituruti oleh Allah tidak, Pak? Gak ada, karena manusia harus mendapat balasan dari apa yang diperbuat di dunia. Ibadallah, alhamdulillah kita sudah diberikan kenikmatan oleh Allah untuk mentadabburi surat An-Naba. Semua kita semua, Bapak Ibu, yang dimudahkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.